Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidni Ilman dari kelas 11 RPL 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian use case. Use case diagram adalah teknik yang biasa digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak atau software dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan fungsional dari suatu sistem. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang telah dirancang. Sebelum membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak, tentunya seorang programmer akan menyusun beberapa rancangan skenario berupa diagram atau flowchart. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mempermudah dalam mendeskripsikan kebutuhan sistem terhadap masalah yang dituju. Salah satu komponen diagram yang penting untuk dibuat adalah use case. Untuk kebutuhan sistem yang cukup kompleks, biasanya diagram akan dibuat oleh seorang sistem analis yang mempunyai tugas khusus untuk merancang kebutuhan aplikasi. Jika dianalogikan, tugasnya hampir sama dengan seorang arsitek. Pengertian use case diagram. Menurut istilah, use case diagram adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Secara umum, dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan pengembangan perangkat lunak, software. Guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut, definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Use case termasuk ke dalam UML, Unified Modeling Language. Diagram dan proses pembuatannya sendiri dilakukan sebelum kita masuk pada rancangan konsep DVD, Data Flow Diagram. Setidaknya, terdapat dua fungsi utama dari penggunaannya, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Yang kedua, menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Langsung saja kita membuat use case diagramnya. Yang pertama, kita menambahkan aktor sebanyak 3 di sini. Lalu kita menambahkan use case. Di sini ada mendaftarkan diri. Lalu aktor yang pertama kita buat pelanggan, dan yang kedua kita buat namanya menjadi ojek online, dan yang ketiga kita buat namanya menjadi finansial. Lalu kita masih menambahkan use case-nya di sini, dan ditambahkan memesan ojek. Lagi kita tambahkan use case-nya, dan kita beri nama membatalkan pesanan. Kita berikan lagi use case-nya di sini.
kita beri nama menerima pesanan. Kita beri lagi use case-nya. Kita beri nama membuat bukti pembayaran. Dan satu lagi kita tambahkan use case-nya. Kita beri nama membuat laporan keuangan. Sudah. Lalu kita kasih garis ya. Salah. Kita beri garis di sini. Di sini kita beri garis ke pelanggan. Lalu kita beri lagi garis, masih di pelanggan garisnya. Oke, karena pelanggan itu bisa mendaftarkan dirinya ke ojeknya dan memesan ojeknya itu, serta kita buat satu lagi garis untuk pelanggan ke use case membatalkan pesanan. Pelanggan, salah. Karena pelanggan juga bisa membatalkan pesanannya dia. Jadi kita tambahkan garis ke arah sini. Ya, betul. Lalu kita tambahkan garis ini, line ini di aktor ojek. Aktor ojek ini bisa menerima pesanan, karena tugasnya dia menerima pesanan. Dan ada juga dia membuat bukti pembayaran. Kita buat satu lagi untuk ojek di sini, ke membuat bukti pembayaran. Lalu kita buat yang terakhir garis untuk si aktor finansial ini. Kita buat ke sini agak lurus. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Tugas remedial membuat use case. Sekian dari saya, Jid Nilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.